Oke, sekarang to the point aja. Mau kamu apa? Ayo ngomong. Jangan cuma diam. Aku capek tau gak sih? Nebak-nebak isi kepala kamu tuh. Apa? Gak ada maunya? Serius? Kamu pikir aku bakal percaya? Setelah hampir setahun kita putus, tiba-tiba kamu muncul lagi. Chat aku, telepon aku, nanyain kabar aku, bilang kangen, bilang masih mikirin aku. Terus sekarang bilang gak ada maunya. Lucu banget. Gini ya, biar aku perjelas sekali lagi. Kita udah putus 10 bulan, hampir setahun. Paham? Kita udah bukan siapa-siapa. Aku bukan pacar kamu dan kamu juga bukan pacar aku. Hubungan kita selesai. Titik. Harusnya selesai. Dah, di situ aja. Tapi kamu terus muncul, terus ganggu hidup aku. Dan yang paling bikin aku kesel, kau muncul tepat ketika aku mulai bahagia lagi. Aku mau tanya deh, kau masih punya pacar kan? Masih sama yang waktu itu kan? Jawab. Masih? Nah, berarti aku gak salah dong. Kau masih punya pasangan, masih punya seseorang yang kamu pilih, yang dulu bahkan kamu bilang kalau lebih cocok buat kamu daripada aku, lebih ngertiin kamu, lebih nyambung sama kamu. Ingat? Aku masih ingat semua omongan kamu. Satu kata pun gak ada yang aku lupain. Kalau gitu kenapa kamu di sini? Kenapa sekarang kamu ganggu aku? Kenapa sekarang kamu marah ketika aku dekat sama orang lain? Jawab. Aku pengen dengar. Karena sampai sekarang aku masih gak ngerti. Apa? Kamu gak terima? Gak suka lihat aku dideketin cowok lain? Kamu ngerasa kehilangan sesuatu? Atau karena kamu cuma egois saja? Jujur ya, yang aku lihat sekarang cuma satu. Kamu egois. Egois banget. Kamu boleh punya hubungan baru, kamu boleh bahagia, boleh jalan sama siapa aja, boleh jatuh cinta lagi. Tapi aku gak boleh. Serius? Kamu pikir dunia muter di sekitar kamu doang gitu? Aku harus tetap sendiri. Aku harus tetap nungguin kamu. Aku harus tetap sedih. Buat apa? Biar kalau suatu hari nanti, kalau kamu udah bosen main-main di luar sana, kamu bisa balik dan nemuin aku lagi gitu. Karena kamu tahu aku masih nungguin kamu gitu. Kalau iya, sorry, kamu telat. Telat banget.
Kamu, kamu tahu kan? Ini lucu. Tahu bagian yang paling lucu dari semua ini? Dulu, waktu aku hancur, kamu gak ada. Sama sekali. Aku masih ingat hari terakhir kita putus. Hari terakhir saat semua hubungan kita berakhir. Aku nangis. Aku memohon ke kamu. Aku minta penjelasan, aku minta kesempatan. Aku bahkan minta buat please, jujur, sekali aja. Tapi kamu pergi gitu aja. Tahu setelah itu apa yang terjadi? Aku sendirian. Aku bener-bener sendirian. Aku bangun setiap pagi dengan dada yang terasa sesak. Aku makan gak enak, tidur juga gak nyenyak. Aku kecapean karena nangis. Bisa ya ada orang yang nangis sampai kecapean banget? Ada, itu aku. Tapi kamu udah sama orang lain. Cepet banget. Cepet sampai aku bahkan gak sempat buat sembuh. Sembuhku lama. Lama banget. Jangan pura-pura lupa deh. Aku tahu semuanya. Aku tahu soal cewek itu. Ya, cewek yang sekarang jadi pacar kamu. Atau mungkin calon mantan. I don't care. Tapi yang jelas dia udah ada. Bahkan sebelum hubungan kita selesai. Ya kan? Aku tahu semuanya. Jadi jangan coba-coba bilang kalau kamu gak punya salah. Jangan coba-coba kamu bilang kalau semuanya cuma kebetulan. Aku udah ngelewatin fase dimana aku dibohongi. Aku udah tahu semuanya. Udah tahu kenyataannya. Kamu selingkuh. Dan itu fakta. Fakta yang harus aku terima. Tahu gak sih, selama berbulan-bulan aku selalu nyalahin diri aku sendiri. Aku selalu nyalahin hatiku sendiri, perasaanku, semuanya. Ku pikir, apa aku kurang ya? Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang sabar? Kurang ngasih kamu rasa sayang? Aku nyari jawabannya setiap malam. Setiap malam. Sampai aku capek. Sampai aku benci diriku sendiri. Padahal ternyata masalahnya bukan di aku. Masalahnya kamu. Kamu yang kurang bersyukur. Kamu yang gak tahu cara menjaga seseorang. Kamu yang memilih pergi. Bukan aku. Tahu apa yang paling sakit? Bukan ditinggal. Bukan diselingkuhin. Yang paling sakit itu aku yang masih berharap ke kamu.
Aku masih percaya kalau kamu bakal balik. Aku masih percaya kamu bakal sadar. Aku masih percaya kalau kamu bakal minta maaf ke aku. Setiap hari aku nunggu. Berbulan-bulan aku kelihatan kayak orang bodoh. Aku nunggu orang yang bahkan gak pernah menoleh ke belakang sedikit pun. Sekarang aku bersyukur. Serius. Aku bersyukur semua yang udah terjadi. Karena kalau enggak, aku mungkin masih terjebak sama orang yang salah. Ya, kamu. Kamu orang yang salah bagi aku. Ini adalah pelajaran buat aku. Aku bisa belajar banyak. Aku belajar tentang diriku sendiri. Belajar nyembuhin diri sendiri. Kalau ditanya susah. Susah banget. Berat? Berat banget. Berat banget, banget, banget. Tapi aku belajar bahwa aku ternyata lebih kuat daripada yang aku kira. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Bisa dibilang kamu yang terburuk. Apa? Hah? Kenapa kamu ngeliat aku kayak gitu? Ya, mungkin aku mengerti kenapa kamu gak terima. Silahkan. Mau kamu gak terima atau apa, itu gak akan pengaruh di hidup aku. Gitu. Kamu nyesel. Iya dong, kamu nyesel. Dan memang harusnya seperti itu. Sekarang kamu baru sadar setelah semuanya udah terlambat. Ya, dulu aku emang bilang kayak gitu. Dulu aku bilang gak ada kata terlambat. Manusia tuh berubah. Orang-orang berubah. Termasuk aku. Sekarang terlambat. Semuanya udah terlambat. Kamu bilang aku satu-satunya yang benar-benar sayang sama kamu. Terus apa? Aku harus tepuk tangan. Aku harus terharu gitu. Aku harus balikan sama kamu gitu. Harus peluk kamu gitu sekarang ini. Udah gila ya kamu? Hah? Kamu baru sadar sekarang dan minta aku buat balik ke kamu? Kayaknya emang kamu udah gila. Enggak kan? Hidupku gak akan pernah bekerja seperti itu. Gak akan pernah mau mengikuti apa yang kamu mau sekarang. Hei, dengerin aku baik-baik. Karena aku cuma akan ngomong ini sekali doang.
Aku gak mau balikan sama kamu. Bukan karena aku dendam. Bukan karena aku mau balas sakit hatiku. Bukan. Aku gak mau balikan karena aku udah sembuh. Aku udah melangkah maju. Aku udah nemuin diriku lagi. Dan aku gak mau kembali ke tempat yang pernah ngancurin aku. Paham? Aku gak peduli kamu mau mohon-mohon atau Enggak kan. Aku gak akan mau balikan sama kamu. Entah kamu mau ngasih janji apapun itu, yang bilang mau memperlakukan aku jauh lebih baik. Enggak. Aku gak akan mau. Jadi sekarang, tolong kamu sadar diri dikit, ya. Sedikit aja. Kalau dulu kamu benar-benar sayang sama aku, kamu gak akan ninggalin aku kayak gitu aja. Kalau dulu kamu benar-benar menghargai aku, kamu gak akan pernah yakin aku kayak gitu. Oke, kamu bilang kalau sekarang kamu benar-benar menyesal ya. Oke. Kalau kamu sekarang benar-benar menyesal, hormati keputusan aku. Jangan hubungi aku lagi. Jangan cari aku lagi. Jangan datang lagi ke hidup aku. Please. Aku pengen bahagia. Please. Biarin aku bahagia. Please biarin aku buat melanjutkan hidupku sendiri. Sama kayak dulu kamu ngebiarin aku pergi. Please. Aku benar-benar gak bisa. Mau apapun yang kamu bilang, aku gak bisa. Aku gak pernah berharap kayak gini. Aku gak pernah berharap kamu ya buat minta maaf, mohon-mohon ke aku atau minta balikan. Enggak. Kalau dulu mungkin iya. Di masa aku yang harus menyembuhkan diriku sendiri. Tapi sekarang gak ada gunanya kan? Karena aku udah sembuh. Aku udah benar-benar sehat. Aku benar-benar sembuh. Mentalku stabil dan aku merasa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Semoga kamu langgeng ya sama cewek kamu yang sekarang. Jangan cari aku lagi. Selamat tinggal. Ini yang terakhir. Dan kali ini benar-benar selamat tinggal.